Halo teman-teman, pada saat ini kami dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Bidang Minat Promosi Kesehatan semester 7 ingin membagikan sedikit pengetahuan tentang pelatihan kader tuberkulosis. Tapi sebelum lanjut, saya ingin memperkenalkan teman-teman yang ada di kelompok saya. Yang pertama, Gloria Lapong, yang kedua Nifa Maid, yang ketiga Nivia Menayang, dan yang keempat Roma Maun. Yang pertama, apa itu TBC? TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman tuberkulosis atau Mycobacterium tuberculosis yang menyerang tubuh manusia, terutama pada paru. TBC ditularkan melalui udara atau melalui droplet atau percikan dahak. Bukan penyakit turunan dan bukan juga disebabkan oleh kutukan ataupun guna-guna. Gejala TBC. Gejala utama TBC yaitu batuk berdahak maupun tidak berdahak. Gejala lainnya, nyeri dada dan sesak nafas, demam meriang, badan lemas, nafsu makan berkurang dan berat badan berkurang, berat badan tidak naik 3 bulan berturut-turut atau berat badan kurang dari 60% sampai 80% berat badan normal. Pembesaran kelenjar getah bening leher, ketiak, dan selengkangan. Berikut ini beberapa kelompok orang yang memiliki risiko lebih tinggi tertular TB atau tuberkulosis. Yang pertama, orang yang sistem kekebalan tubuhnya menurun. Contohnya, pengidap diabetes, orang yang menjalin rangkaian kemoterapi atau pengidap HIV/AIDS. Yang kedua, orang yang mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi. Yang ketiga, pecandu narkoba. Yang keempat, para perokok. Dan yang kelima, para petugas medis yang sering berhubungan dengan pengidap TB atau tuberkulosis. Menurut Depkes RI 2009, kader memiliki peran sebagai pemberi penyuluhan terkait penyakit TBC, membantu menemukan orang yang dicurigai sakit TBC dan penderita TBC, membantu puskesmas dalam membimbing dan memotivasi PMO untuk selalu melakukan pengawasan menelan obat, menjadi koordinator PMO, dan jika pasien tidak memiliki PMO, maka kader bisa menjadi PMO. Pelatihan penanggulangan tuberkulosis bagi petugas kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan menggunakan nilai-nilai dan keyakinan yang menjiwai, mendasari dan memberikan identitas pada sistem pelatihan dengan filosofi sebagai berikut. Yang pertama, prinsip pembelajaran orang dewasa atau POD. Yang kedua, proses pelatihan memanfaatkan pengalaman peserta dalam melakukan penyusunan rencana program dan anggaran dan digunakan pada setiap tahap proses pembelajaran. Yang ketiga, proses pembelajaran lebih banyak memberi pengalaman melakukan sendiri secara aktif tahap-tahap penyusunan program dan anggaran atau menggunakan metode learning by doing sehingga peserta berkesempatan melakukan eksperimentasi dan materi pelatihan yang diberikan. Yang keempat, prinsip andragogi atau pembelajaran bagi orang dewasa, yaitu bahwa selama pelatihan peserta berhak. Yang kelima, berorientasi kepada peserta, di mana peserta berhak untuk
mendapatkan satu paket bahan ajar tentang penanggulangan tuberkulosis. Yang keenam, berbasis kompetensi. Dan yang ketujuh, learning by doing dan learning by experience yang menggunakan peserta. Tujuan pelatihan. Tujuan umum, setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu mengelola penanggulangan tuberkulosis di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut atau FKRTL sesuai dengan Permenkes 67 tahun 2016 penanggulangan tuberkulosis. Tujuan khusus, setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu melakukan penemuan terduga tuberkulosis, melakukan diagnosa tuberkulosis, melakukan pengobatan tuberkulosis, melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi tuberkulosis, melakukan perencanaan dan pergerakan pelaksanaan program tuberkulosis, dan yang terakhir, melakukan pengawasan, pengendalian, penilaian P2TB. Proses pembelajaran dalam pelatihan kader tuberkulosis dapat dilakukan dengan tahap-tahap berikut. Yang pertama, pretest, kedua, pembukaan, ketiga, membangun komitmen belajar, keempat, pemberian wawasan, kelima, pembekalan pengetahuan dan keterampilan, keenam, rencana tindak lanjut atau RTL, ketujuh, evaluasi peserta atau post-test dan evaluasi penyelenggaraan, dan yang terakhir, penutupan. Demikian video dari kelompok kami mengenai materi pelatihan kader tuberkulosis. Semoga bermanfaat. Terima kasih.